Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa' rabbih wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, adik-adik sekalian, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal. Idza saluhat, kalau dia baik, saluhal jasadu kulluh, seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki pun ikut rusak. Ala wahyal qalb, ketahuilah yang kumaksud dengan segumpal segenggam sesuap itu, kata Nabi, al-qalb, hati. Maka yang pertama kali tersumbat itu hati. Khatamallahu ala qulubihim, hati tersumbat. Setelah hati tertutup, arti kata tawaha dicap. Kalau ada orang mau mengirim surat zaman dulu, surat kerajaan, maka kalau sudah distempel, itu stempel itu bahasa Arabnya tawa, khatam. Alat stempel itu disebut khatim, khatam, stempel kata bahasa kita. Khatamallahu ala qulubihim, kalau hati sudah distempel terkunci, lalu kemudian pertama kali hati, maka menular wa ala sam'ihim, menular ke telinga. Pengajian tak masuk, nasihat tak masuk, cakap tak menyentuh. Wa ala absarihim ghishawah, mata tertutup ghishawah. Ghishawah itu artinya selaput. Ghishawah, selaput, sehingga tak nampak. Wa fi udhunihim waqra, di telinga mereka ada sumbat. Mana yang duluan tertutup? Tiga dikasih Allah Ta'ala kepada kita. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fu'ad, hati. Ketika Allah bercerita tentang tiga di badan yang menerima hidayah, pelajaran, iktibar, Allah mulai dari telinga. Inna sam'a. Kenapa telinga dulu? Karena memang ketika Allah menciptakan janin di dalam rahim, yang pertama kali berguna, bermanfaat itu telinga. Dibaca setiap subuh Jumat rakaat kedua. Hal ata 'alal insani 'ainun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Manusia itu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Inna khalaqanal insan, kami ciptakan insan min nutfatin amsyajin, nutfah sperma, amsyajin yang kami satukan dengan sel telur, sel ovum. Faja'alnahu sami'an, kami buat dia bisa mendengar, basira, melihat. Lebih dulu mendengar baru melihat. Janin itu dulu mendengar baru melihat. Apa betul janin itu bisa mendengar baru bisa melihat? Yang tahu itu dokter-dokter spesialis SPOG, spesialis kandungan. Lalu Ustaz Abdul Somad tahu dari mana? Orang lain memberitahu. Karena kita tidak sempurna tahu segala sesuatu. Orang yang tahu segala sesuatu itu titelnya MSI, Master segala ilmu. Mohon maaf kalau ada bapak titelnya MSI. Jadi saya baca ada tur ini
dilaksanakan di Moskow, ibu kota Rusia. Turnya kalau tempat kita jalan-jalan ke Danau Toba, tur jalan-jalan ke Malaka, tur jalan-jalan ke Kuala Lumpur. Ini turnya jalan-jalan ke museum. Apa yang dilihat di museum itu? Lukisan yang cantik-cantik, yang indah-indah, lukisan klasik. Di dalam museum itu didengarkan musik Beethoven, Mozart, simfoni, musik-musik lembut klasik. Orang yang ikut museum itu tidak menengok danau, tidak menengok istana, tidak menengok bukit, tidak melihat hutan. Yang dilihat itu hanya musik di telinga, dan matanya melihat lukisan yang cantik-cantik. Dan yang boleh ikut lukisan itu syaratnya hamil 5 bulan ke atas. Bapak-bapak tak boleh ikut. Apa gunanya? Ternyata dokter di Moskow, Rusia menemukan teori ibu-ibu hamil itu disuruh sering mendengarkan yang lembut-lembut, melihat yang indah-indah, supaya anaknya nanti lahir mudah diatur. Sekarang mereka baru tahu Al-Quran sudah bercerita itu 14 abad yang lalu. Faja'alnahu sami'an, kami jadikan bayi janin dalam perut sami'an, bisa mendengar, basira, bisa melihat. Makanya ibu-ibu itu dianjurkan baca Quran, dianjurkan berselawat Nabi, matanya melihat qari Masjidil Haram, telinganya mendengar suara Syekh Abdul Rahman Sudais, Syekh Su'ad Ashurain, Syekh Masyari Rashid Afasi, ulama-ulama besar. Telinganya mendengar, matanya melihat. Yang datang ke Masjid Al-Mujahidin, matanya melihat yang indah-indah. Kaligrafi yang cantik, tiang-tiangnya berukir indah. Tengok, dengan syarat melihatnya setelah sholat, jangan ketika sholat. Kalau sedang sholat tengok siapa yang menulis cantik betul, tidak boleh, rusak. Artinya apa? Telinga mendengar, mata melihat, sami'an basira. Makanya nanti yang pertama ditanya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fu'ad, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dari maghrib tadi sudah dihiasi telinga dengan suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Telinga mendengar. Ketika telinga mendengar, masuk dia ke dalam. Makanya dalam hadis sahih dikatakan, setan itu ketika mendengar suara azan lari sampai terkentut-kentut. Kentut juga setan itu, Pak Ustaz. Ya, hadisnya sahih. Makanya kalau ada orang kemasukan setan, ada orang kesambet, ada orang diganggu jin, itu dibacakan kuat-kuat ke telinganya. Jadi tak bisa baca ayat ruqyah pelan-pelan. Saya dulu ada orang kemasukan jin, dibacanya pelan-pelan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tak ada pengaruh. Pas kebetulan saya lewat, dipanggilnya, Pak Ustaz, Ustaz bisa meruqyah? Tak bisa. Tolonglah Ustaz, kasihannya dari tadi diganggu setan. Coba Pak pergi, saya baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hilang setannya langsung. Entah karena bacaan, entah karena kuat. Allahu a'lam. Karena dalam hadis dikatakan setan lari mendengar suara ayat azan yang dibacakan kuat. Fungsi azan, masuk waktu azan. Ketika terjadi perang berkecamuk, azan. Angin kencang, puting beliung, azan. Termasuklah juga mengusir setan karena suara yang kuat itu. Oleh sebab itu telinga ini selalu mendengarkan yang baik-baik. Dari mulai kita bangun tadi subuh jam 5, ada yang bangun jam 4, ada yang bangun jam 3. Cobalah kita renung sejenak. Kita itu yang bangun jam 5, sekarang sudah pukul 7 lewat 20.
Berarti telinganya sudah dipakai 14 jam. Tak usah hitung telinga orang lain, kita hitung telinga kita saja. Kita catat selama 14 jam ini apa yang paling banyak didengar. Alhamdulillah Pak Ustaz, tadi saya di mobil mendengar MP3. Berapa lama? 1 jam. Habis itu dengar apa lagi? Jual azan. Berapa kali azan? 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sebentar lagi. Kali berapa? Azan paling 3 menit. 3 kali 4 baru 12 menit. 12 taruhlah 15, baru 1 jam 15 menit. Apa lagi? Suara pengajian, baru berapa menit pengajian? Setengah jam. Dimulai tadi jam 7 kurang 5, sekarang jam 7.20, baru 20 menit. Apa lagi yang didengar? Baru itu saja yang baik-baik. Oh, tadi ada kawan menasehati setengah jam, ada guru menasehati setengah jam, ada guru menasehati di lokal setengah jam, orang tua saya menasehati setengah jam. Baru berapa dia pakai waktunya mendengar yang baik? Baru 3 jam setengah. 3 jam setengah yang diberikan Allah Ta'ala 14 jam. Sisanya tadi kemana? Apa yang didengar? Apa itu yang dimakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Maka duduk sejenak di masjid adalah muhasabah 3 nikmat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inna sam'a. Setelah itu apa? Wal basar. Adik-adik, mahasiswa, mahasiswi, ibu-ibu yang ikut todoj, one day one juz, matanya tadi sudah melihat 1 juz. 1 juz berapa? 1 jam. Habis itu melihat apa? Melihat acara TV Islam, sejarah Islam, sejarah masjid, yang kebetulan pakai parabola, TV kabel, melihat orang tawaf di Masjidil Haram. Berapa lama? Yang kebetulan di sini sudah di masjid, melihat kaligrafi, melihat saudara-saudara beriman, melihat orang menutup aurat, ibadah saudara bersama. Mamin muslimah ini, 2 orang muslim yang taqiyani berjumpa, wa yatasafahani berjabat tangan, inna ghufranahuma, Allah ampunkan dosa mereka berdua. Tapi kalau dihitung-hitung baru berapa menit. Maka apa yang didengar, apa yang dilihat, itulah yang masuk ke dalam otak. Apa yang didengar, apa yang dilihat, itulah yang masuk ke dalam hati. Jangan heran orang hatinya kotor, otaknya kotor. Kenapa? Yang didengar, yang dilihat, yang masuk ke dalam amat sangat berpengaruh. Yang didengar iklan, yang ditengok kopi luwak, yang diminum kopi Mirna. Apa tak kacau isi otaknya? Ini berpengaruh semua. Batin itu kan di dalam Pak Ustaz, batin di dalam. Tapi dia ini ibarat rumah, jendelanya ini berpengaruh. Apa yang berbau di luar masuk ke dalam, bangkai mati di luar masuk ke dalam. Inilah hati itu di dalam, dan dia berpengaruh dengan yang ini. Telinga, mata, yang dimakan. Makanya dalam Islam diajarkan kulu, makanlah. Yang dimakan itu apa? Min thayyibat, yang baik-baik. Kulu, makanlah. Min thayyibat, yang baik-baik. Kenapa? Makanan yang buruk berpengaruh terhadap pandangan, terhadap pendengaran, terhadap pikiran, terhadap hati. Makanya kita tak boleh memakan wa harrama alaikumul khaba'is, yang kotor-kotor tak boleh dimakan. Bekicot, kotor, menjijikkan, belendir, hina, di atas pasir, di atas tanah, kotor. Kambing ada yang haram. Kambing apa haram? Kalau kambing itu perilakunya aneh, suka memakan kotoran, maka kambing itu hukum aslinya halal. Tapi kalau ada kambing suka makan kotoran, maka haram hukumnya. Itu hukum khusus. Belum pernah kami nengok kambing makan kotoran Pak Ustaz. Mana tahu ada. Ini kambing mengalami kelainan jiwa sedikit, maka haram dimakan. Kenapa? Karena makanannya yang kotor itu berpengaruh. Makanya tak boleh makan babi. Kenapa babi itu tak boleh dimakan? Berpengaruh sifat-sifatnya. Babi itu tak tahu kiri, tak tahu kanan, main seruduk aja. Makanya kalau ada orang main seruduk aja, itu banyak makan babi. Oh, dia tak pernah makan babi Pak Ustaz. Kapan dia makan babi? Babi langsung tidak,
tapi penyedap rasa dari lemak babi. Suntik zat babi ke dalam badan, ini berpengaruh. Pakai parfum, kenapa minyak wanginya setetes tapi harumnya semerbak? Kenapa? Pakai alkohol, alkoholnya dari apa? Dari babi. Semprot ke mulut, babi. Macam mana babi minta? Rabbana, babi doa mana diterima? Ketiak babi, tengkuk babi, 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 babi. Tidak makan babi langsung, dia tak pernah singgah ke BPK babi panggang karung. Tapi untuk hasil yang sudah melewati proses kimiawi, dia pakai, dia gunakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik. Ketika itu datang Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, ya ud'uli, doakanlah aku mujabah dakwah, doakan aku supaya doaku dikabulkan Allah. Tolong kau doakan aku ya Rasulullah, supaya doaku ini seperti kau, supaya doaku ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi kepada Sa'ad? Atib mat'amak takun mujabah dakwah. Kau jaga makananmu, maka doamu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang menyebabkan doa tidak dikabulkan Allah gara-gara pandangan, penglihatan, makanan. Ini lubang berpengaruh semua. Nah, sekarang ada aliran yang mengajarkan tutup 9 lubang akan dekat dengan Tuhan. Tutup lubang hidung, tutup lubang mata, tutup lubang telinga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang 2 lagi cari sendiri. Kata dia kalau ditutup lubang-lubang ni nanti nampak gelap, dalam gelap itu tampak merah, dalam merah itu nampak kuning, hijau, berasap. Itulah Tuhan. Dibantah dalam Al-Quran dalam 2 ayat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak setara dengan satu apapun. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dia tidak satu dengan apapun. Makanya dalam ungkapan tauhid dikatakan ma khatara bi balik fallahu laisa kadzalik. Ma khatara bi balik, apa saja yang terlintas di matamu, terlintas di telingamu, terlintas dalam pikiranmu, fallahu laisa kadzalik, Allah tidak seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kekeliruan menjaga lubang-lubang ibadat ini, disitulah salah satu cara setan masuk ke dalam. Ketika dijaga telinganya dengan baca Quran, ketika dijaga telinganya dengan zikir, itulah yang selalu terdengar. Orang yang selalu baca Quran, di antara tidur sama jaganya, waktu mau tidur sama waktu mau jaga subuh, terdengar tengiang-ngiang suara ayat. Oh, yang selalu berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, selesai dia berzikir, terngiang-ngiang suara zikir. Orang yang selalu selawat, terngiang-ngiang suara selawat. Tapi jangan lupa, orang yang selalu mendengar musik pun terngiang juga suara musik itu. Pas dia mau tidur, pas dia bangun tidur, terngiang-ngiang. Tergantung musiknya. Kalau musik barat, dia lagu barat. Kalau lagu India, nampaknya sarukan. Maka kita selalu mendengarkan yang baik-baik. Dari sejak kapan? Dididik mendengarkan yang baik-baik sejak dari alam rahim sampai dia lahir ke dunia, sampailah malam ini. Alhamdulillah, dari maghrib ke isya di Masjid Al-Mujahidin Jalan Jenderal, telinga selamat. Dari maghrib ke isya, dari isya nanti setengah jam kita lanjutkan dengan pengajian tanya jawab, masih terjaga telinga. Tapi dari mulai jam 9 ke atas tak ada jaminan. Yang browsing di internet, yang chatting, yang aktif di youtube.com, kalau dia suka mendengar pengajian, anak-anak muda kita yang suka mengupload, mendownload pengajian, bagus yang dia dengar. Yang hobi kepada kumpulan qori, kalau dibuka laptopnya, folder MP3 Quran, qori internasional, qori anak-anak, qori Imam Masjidil Haram, qori dari Mesir, Syekh Muhammad Jibril, Imam Masjid Amr bin As Kairo, ada dalam kepalanya. Tapi bagi yang tidak,
Maka salah satu cara setan masuk ke dalam hati adalah lewat bisikan-bisikan lagu-lagu yang membawa kepada maksiat, tapi tidak pukul rata. Ada yang baik-baik, lagu religi, solawat yang membangkitkan syariat Islam, nasihat-nasihat yang membangkitkan jihad, ini boleh, tak masalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya diajarkan, Islam itu mengajarkan mendengar yang baik-baik, melihat yang baik-baik, dan memakan yang baik-baik. Ketika Nabi mengatakan rajulun, ada seorang laki-laki, perempuan juga masuk. Kalau disebut laki-laki dalam hadis, perempuan juga masuk. As'as, rambutnya kusut rambutnya, tak sisir. Kenapa? Karena dia takut kalau dia sisir rambutnya gugur. Kalau rambutnya gugur, bayar dah 1 ekor kambing. Dia dalam keadaan ihram. As'as, rambutnya kusut. Albar, berdebu, debunya banyak. Karena dia dari gurun pasir naik onta, rambutnya tidak ditutup pakai sorban. Biasanya ditutup sorban, tapi hari itu tidak dia tutup karena kepala tak boleh ditutup. Biasanya rambutnya disisir, tapi hari itu dia tidak disisir, takut rambutnya gugur. Rambutnya kusut, rambutnya berdebu, di tanah suci, dalam pakaian suci, dalam keadaan suci, di dalam Masjidil Haram. Yamuddu yadahu ila sama', tangannya di tengah dahi ke langit. Lalu dia mengatakan, ya Rab, 3 kali. Ya Rab, ya Rab, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa udhiya bil haram, selama ini dia disuapkan makanan haram. Anna yustajabulah, mungkinkah doanya dikabulkan Allah? Anna yustajabulah, mana mungkin doanya dikabulkan Allah? Sebab apa? Gara-gara memandang yang haram, mendengar yang haram, melihat yang haram, memakan yang haram. Tidak selamanya makna yang dimakan haram itu tikus, kucing, kalajengking. Bukan yang dimaksud haram itu cuma jenisnya, bendanya halal, airnya halal, tapi dibeli dengan uang haram. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la ta'kulur riba, jangan kau makan riba. Bertambah, bertumbuh, berkembang. Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Orang yang makan riba bangkit dari kubur kama yatakhabbathu syaitanu minal mas, seperti orang bangkit dari kerasukan setan. Kalau pernah Bapak Ibu menengok orang kesambet, kata orang Jawa, orang diganggu jin, diganggu setan, begitulah dia bangkit dari kubur, menggelupur macam ayam baru kena tabrak, macam binatang yang kepalanya baru dipukul, macam sapi yang baru kena stunning, ditembak otak kecilnya, lalu dia pun berkocak seperti orang kerasukan setan. Lalu orang heran, ini siapa ini ya Allah? Kenapa dia bangkit dari kubur seperti ini? Al-Quran menjawab, alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yata'abbatu syaitan minal mas, seperti orang yang bangkit dari kerasukan setan. Jangan kasih istri makan riba, jangan kasih anak makan riba. Sayang sama anak, dibelikan makanan mahal, dibelikan makanan enak, bukan begitu caranya. Yang diberikan itu makanan halal, mungkin sederhana, mungkin biasa saja, tapi halalan thayyibah. Kulu, makanlah. Yang dimakan itu apa? Min thayyibah, yang baik-baik. Apa lagi yang menyebabkan makanan itu bisa menjadi haram? Dia bukan babi, dia bukan anjing, dia bukan tuak, dia bukan bir, bukan kampot, air putih biasa, teh manis, gula. Kenapa dia bisa jadi haram? Dibeli dengan uang yang berdasarkan dari haram. Ar-rash, yang menyogok, wal murtashi, yang disogok. La'anallah, Allah melaknat. La'ana Rasulullah, Rasulullah melaknat. Ar-rashi, yang menyogok, wal murtashi, yang disogok. Saking banyaknya orang yang sudah melakukan ini, yang tidak melakukan malah dianggap aneh. Kalau ada orang tidak mau melakukan, dianggap aneh.
itu dia mau urusan cepat, katanya mau dia bayar 3 kali lipat. Terus saya tak mau terimalah. Tadi malam kita kan udah ngaji di Masjid Al-Mujahidin. Kata Pak Ustaz, anak istri kita jangan kasih makan haram. Berapa dia kasih? Dia mau kasih 10 juta. Keluarkan aja 2,5%, kan selesai. Tahu pula dia cara menghalalkannya. Dianggapnya zakat itu laundry, asal sudah dikeluarkan 2,5% halal. Wa anfiqu, berinfaklah. Wa anfiqu, berzakatlah. Wa anfiqu, bersedekahlah. Ujung ayat itu jangan dipotong. Wa anfiqu, berinfaklah min thayyibat, yang baik-baik. Bagaimana kalau orang mengambil yang tak baik? Ambil. Cap gayung. Saya duduk sana. Bagaimana kalau orang mengambil yang tak baik, dikumpulnya semua, dibawanya ke Makkah, diciumnya Hajar Aswad, bergantung di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, aku sambut panggilanmu ya Allah. Apa kata malaikat menjawab? La labbaik, la labbaik, wa la sa'dai. Kau tak dapat panggilan, kau tak dapat kebahagiaan. Zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang hak. Allah tak memberikan keberkahan di dalam rezeki yang tidak diambil dengan cara yang halal. Ini rezeki disebarkan Allah Ta'ala, tapi tak semuanya sabar menerima yang halal. Semuanya lasa, semuanya bimbang, semuanya gelisah. Orang kalau sudah gelisah tak nampak lagi mana halal, mana haram. Antam kromo, riba, sudi, bantai saja. Na'udzubillah. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam Islam itu diajarkan ini hitam, ini putih, ini hak, ini batil. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa, tunjukkan kalau yang hak itu benar, warzuqna tiba'ah, berikan kami kekuatan mengikutinya. Wa arinal batila batila, tunjukkan kepada kami bahwa yang batil itu salah. Warzuqna istinabah, berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Dari dulu sampai sekarang, ini kiri, ini kanan, jelas. Tapi ketika 3 orang mengatakan ini kanan, ini kiri, orang yang ragu dia mulai bingung. Bapak ibu, ini kiri, ini kanan. Tiba-tiba datang bapak bilang, yang mana tadi yang kanan Pak Ustaz? Ini. Pak Ustaz salah tuh, yang kanan tuh ini. Tanya sebelah lagi, betul Pak ini kanan? Iya Pak. Iya ya, mana yang kanan? Karena orang menghukum sesuatu berdasarkan cakap orang banyak. Demokrasi, mana yang paling banyak, itulah yang benar. Demokrasi, suara terbanyak, suara Tuhan. Mana yang paling banyak, itulah Tuhan. Itu melawan teokrasi. Teo Tuhan, kerasi, suara Tuhan. Dulu begitu. Tiba-tiba di Eropa itu banyak pendeta yang jahat. Akhirnya orang Eropa mengamuk, dikenal dengan masa kebangkitan Eropa, Renaissance. Maka mereka mengatakan, udahlah kita campakkan aja teokrasi ini, kita robah menjadi demo, suara terbanyak, itulah yang benar. Mana yang paling banyak, itulah yang paling benar. Jadi kalau di kampung itu ada 10, yang pergi ke masjid 2, yang tak ke masjid 8, yang 8 itu yang benar. Ini bahaya. Nanti kalau di kampung itu ada 10, yang 2 ke masjid, yang 8 main gaple, yang main 8 itu yang benar. Alhamdulillah, Bapak Ibu malam ini masih meyakini kebenaran. Kita masih tinggal di Provinsi Riau. Orang Melayu bumi lancang kuning, Islam. Melayu identik dengan Islam, Minangkabau identik dengan Islam, Jawa identik dengan Islam, masih mayoritas Islam. Bayangkan kalau kita tinggal di Manado, di Papua, di NTT, di sana Islam diskriminatif. Saudara kita yang ada di Australia ditekan, masjid dilempar, orang ke masjid diajak teroris, orang yang berjenggot keningnya hitam dianggap teroris. Bayangkan itu. Ketika semua orang mengatakan ini batil, yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak, maka yang benar itu hanya orang-orang yang mengetahui hakikat kebenaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau ditanya nanti di akhirat, samakah Islam Indonesia dengan Islam yang ada di Amerika? Sama, sama-sama Islam. Kenapa kualitas di sana lebih kuat? Karena
Islam itu perjuangannya luar biasa. Kita sholat ke masjid tak ada beban, datang ke masjid, sholat, salaman, pengajian, tanya jawab, pulang. Tapi orang yang belajar Islam, seorang mahasiswa pura-pura masuk Islam, lalu kemudian sampai di rumahnya orang tuanya masih menganggap dia Kristen, maka dia kunci pintu kamar, sholatnya di kamar diam-diam. Kalau sampai orang tuanya tahu, uang kuliah putus, diusir dari rumah, dikeluarkan dari suku, diancam. Artinya apa? Perjuangan dia untuk Islam itu luar biasa. Makanya Abu Talib itu tak masuk Islam bukan karena dia tak tahu Nabi itu Muhammad SAW. Tahu dia, dari sejak kecil dia lihat mukjizat itu. Kenapa Abu Talib itu tak Islam? Laqad alimtu anna dina Muhammadin khairu adyanil bariyah. Aku tahu agama Muhammad itu agama paling bagus. Kalau tahu kenapa tak bersyahadat? Laulal malamah, kalau lakukan karena takut diejek. Tak tahan telinga mendengar ejek, caci maki, sumpah berapa. Kenapa masuk Islam? Kenapa Abu Talib masuk Islam? Kenapa Abu Talib masuk Islam? Kenapa Abu Talib ikut agama anak kemarin sore? Laulal malamah, kalau bukan karena takut diejek, wa idharil masabbah, kalau bukan karena takut diejek, dicaci maki, lawajadtani sam'an lidzalika dini mubayyinah. Malam ini bapak ibu datang ke masjid, tak ada yang mengejek. Bapak ibu ikut pengajian, tak ada yang mengejek. Pulang dari sini jam 8, tak ada yang mengejek, santai. Tapi orang di Pekanbaru ni tak diejek pun tak juga mau. Ini luar biasa. Jadi kalau ada ke masjid di Amerika, di Perancis, di Jerman, luar biasa perjuangan mereka. Apalagi di Rusia. Di Rusia 25 juta orang Islam, tapi orang Rusia tak bertuhan, dan orang Rusia ini rasisnya luar biasa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita selamat menjaga telinga, menjaga mata, menjaga makan, maka kita sebenarnya sedang menyelamatkan yang di dalam. Inilah yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada gunanya mal, harta, wala banun, anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah membawa hati yang salim, hati yang salim, hati yang bersih. Kenapa hatinya bersih? Selamat telinganya, selamat matanya, selamat mulutnya. Makanya orang Islam itu kalau dia mati, dia tidak terlalu bersedih. Andai mati malam ini, besok insya Allah telinga ini bersih. Telinga tak mendengar yang buruk-buruk, mata tak menengok yang buruk-buruk, makan tak ada yang dimakan haram-haram. Kapan itu? Ketika kita mati. Oh, kalau begitu mati aja kita, Pak Ustaz. Jangan. Kalau kita mati, dunia ini siapa yang isi? Kalau bapak ibu yang rajin berjamaah, bapak yang rajin ke masjid, anak-anak muda yang rajin ini mati, dunia ini siapa yang isi? Gak patah, diisi Syiah, diisi kelompok sesat. Maka kalau kita hidup besok pagi, kita sebarkan kebaikan. Andai mati malam ini, maka kita selamat dari dosa telinga, dosa mata, dosa mulut, dosa lidah. Tapi semua ini yang dijaga ini adalah supaya hati tidak kotor. Maka dengarkan yang baik, kontak ke hati. Tengok yang baik, kontak ke hati. Makan yang baik, kontak ke hati. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk waktu Isya. Kita lanjutkan setelah salat Isya. Setelah itu akan kita lanjutkan dengan tanya jawab insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Wassalamualaikum